Hari ini kita akan belajar bersama, jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada pemaparan materi kami. Karena materi kami lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu bersama orang yang tidak mencintai kamu. Selamat malam semuanya, hari ini kita akan belajar dengan senyuman, jadi tinggalkan kenangan pahit di luar ruangan. Dan mari kita ciptakan kenangan baru yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok F akan menjelaskan mengenai perusahaan go public, mulai dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa yang kami ambil yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang sering kita kenal dengan BNI. Nah, BNI itu merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan layanan jasa keuangan. BNI ini tuh didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan diresmikan sebagai bank umum dan bank sentral. Jadi BNI itu ini juga menyediakan layanan dan juga produk. Ada 4 layanan dan produk yang disediakan. Yang pertama itu layanan perbankan umum yang meliputi tabungan, deposito, giro, dan kredit. Yang kedua itu ada layanan digital yang meliputi mobile banking, internet banking, SMS banking, serta aplikasi Wonder by BNI. Yang ketiga itu ada jasa keuangan, meliputi investasi dan asuransi. Dan yang keempat itu ada transaksi luar negeri, meliputi pengiriman utang atau merupakan layanan transfer yang internasional, baik itu income maupun outgoing transfer. Dan yang kedua itu valuta asing, yang merupakan pertukaran mata uang asing dan layanan traveler's check. Selanjutnya itu di sini kami mendapatkan laporan posisi keuangan dari Bank Negara Indonesia. Nah, untuk laporan posisi keuangan perusahaan jasa ini itu meliputi aset, kewajiban, serta ekuitas. Jadi rumus yang digunakannya itu aset sama dengan kewajiban dijumlahkan dengan ekuitas. Susunan asetnya ini itu berdasarkan urutan likuiditasnya. Untuk susunan kewajiban itu berdasarkan urutan jatuh temponya, sedangkan untuk susunan ekuitas itu berdasarkan urutan sifat kekekalannya. Jadi dari laporan posisi keuangan yang kami dapat itu, pada tanggal 12 Desember 2023 itu sejumlah 1.086.663.986. Dan untuk 12 Desember 2022 itu sebesar 1.029.836.868. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan jasa itu meliputi pendapatan dan beban. Jadi laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan total semua beban. Apabila nilai bebannya itu lebih besar daripada pendapatan, maka itu dikatakan rugi, sedangkan apabila pendapatannya lebih tinggi dibandingkan nilai bebannya, maka itu dikatakan dengan laba. Nah, jadi untuk laporan laba rugi dari Bank Indonesia ini bisa kita lihat di sini itu sudah ada tertera segala jenis pendapatannya itu, baik pendapatan bunga, pendapatan asuransi, dan lainnya. Selanjutnya itu ada bebannya seperti beban asuransi. Selanjutnya ada beban klaim, ada beban iklan dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, kelompok kami memilih PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sebagai perusahaan dagang. Profil perusahaan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang lebih merupakan perusahaan perdagangan retail dan distribusi produk kebutuhan sehari-hari di masyarakat. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan yang ada di belakang dari minimarket waralaba Alfamart. Di awal berdirinya, bisnis PT Alvaria Trijaya Tbk bukan minimarket seperti sekarang ini, melainkan distribusi produk-produk rokok Sampurna. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memiliki anak usaha seperti PT Alfa Retailindo yang mengelola bisnis swalayan bernama Alfa Supermarket untuk mendukung kegiatan bisnisnya sehingga akhir tahun 2023 perusahaan ini memiliki 34 pusat distribusi dan
19.000 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, layanan produk dari PT Alvaria Trijaya yaitu yang pertama adalah produk retail. Nah, di produk retail itu ada makanan dan minuman, yaitu snack makanan instan, minuman ringan, dan produk makanan segar. Nah, yang kedua ada bumbu masak, berbagai jenis bumbu dan bahan masak untuk memasak. Yang ketiga ada perlengkapan kecantikan. Yang keempat ada kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah layanan digital, yaitu seperti uang elektronik, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, dan transfer dana. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah model bisnis warabala, yaitu seperti franchise Alfamart. Alfamart mengoperasikan gerai minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan perjanjian warabala. Model ini memungkinkan individu atau kelompok untuk membuka gerai Alfamart dengan dukungan dari perusahaan. Di sini ini ada laporan keuangan dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Nah, di perusahaan dagang ini fokus pada pembelian dan penjualan barang jadi. Nah, di sini memiliki akun terkait dengan persediaan barang dagangan dan HPP yang langsung berasal dari pembelian. Nah, di perusahaan dagang ini ada yang namanya pembelian bersih yang isinya pembelian ongkir dan diskon, sedangkan di manufaktur itu nggak ada. Nah, di persediaan dagang ini itu di perusahaan dagang ini itu kegiatan utamanya yaitu adalah membeli barang jadi untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, ciri laporan keuangannya yaitu yang pertama adalah akun persediaan, yaitu hanya terdapat persediaan barang dagang, yaitu barang yang akan dijual kembali. Yang kedua yaitu adalah beban pokok penjualan, menghitung harga pokok barang yang terjual menggunakan rumus beban pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, laporan keuangan ini tuh cenderung lebih sederhana dibanding manufaktur karena tidak ada proses produksi. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Nah, di laporan laba rugi di perusahaan dagang memang lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi seperti pada perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi di perusahaan dagang umumnya hanya terdiri dari yaitu yang pertama pendapatan penjualan, yang kedua adalah harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga yaitu adalah laba kotor. Itu selisih antara pendapatan penjualan dan HPP. Yang keempat ada beban operasional, yaitu ada beban pemasaran, ada gaji karyawan, ada biaya penyimpanan. Nah, lalu yang terakhir ada laba bersih. Nah, yang pertama profil perusahaan. LCTTBK didirikan dengan nama PT Indofatra Plastik Industri yang dicatat dalam Akta Notaris Nyonya Rukmasanti Harjasatya SH nomor 19 tahun 9 Desember 1987 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C2 6603 HT 0101 tahun 88 tanggal 30 Juli tahun 1988. LCTTBK memulai kegiatan usaha komersial di bidang industri plastik dengan lini produksi pertama dengan kapasitas terpasang awal 8.000 metrik ton per tahun. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1988 merubah nama menjadi PT Fatra Polindo Nusa Industri dan merubah bentuk usaha menjadi perusahaan terbuka setelah memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor C5565 HT 0104 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham FPNI. Nah, kemudian ada layanan dan produk. Yang pertama, produk polietilen atau PE.
High Density Polyethylene HDPE digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk kemasan, wadah, dan pipa. Linear Low Density Polyethylene atau LLDPE memiliki fleksibilitas yang baik dan digunakan dalam aplikasi film dan kemasan. Lalu Low Density Polyethylene LDPE umumnya digunakan untuk film plastik, kantong belanja, dan kemasan. Lalu yang kedua, produk polipropilen atau PP. PP homopolimer digunakan dalam berbagai produk seperti kontainer, alat rumah tangga, dan komponen otomotif. Lalu yang kedua ada PP copolymer acak, memiliki transparansi yang lebih tinggi dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan impak. Lalu yang ketiga, PP copolymer impact menawarkan ketahanan benturan yang lebih baik pada suhu rendah. Nah, kemudian ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Lalu kemudian ada laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah ketiga jenis perusahaan tersebut memiliki fokus bisnis yang berbeda, tapi saling berkontribusi dalam rantai ekonomi. Perusahaan dagang menghubungkan produk ke konsumen, sedangkan perusahaan jasa mendukung berbagai aktivitas ekonomi, dan perusahaan manufaktur menciptakan produk bernilai tambah. Sebagai perusahaan TBK, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai kepada pemegang saham melalui tata kelola yang baik dan pertumbuhan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok F. Terima kasih.